Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran TV Parlemen.com dalam dialog tentang reformasi birokrasi bersama saya, Ibu Sekjen DPR RI, Ibu Dr. Winantu Nintiastiti Swasanani. Jadi kita lanjutkan, Ibu. Ya. Jadi sesungguhnya perubahan kultur maupun perubahan mindset seperti apa yang hendak diwujudkan dalam reformasi birokrasi ini? Makasih Mas. Jadi perubahan mindset seperti tadi sudah Mas singgung ya, misalnya kedisiplinan. Jadi dulu absen itu kan absen masuk maupun pulang itu hanya 1 kali 1 hari dan manual. Jadi sekarang kita sudah menerapkan pakai fingerprint. Jadi fingerprint pun diikuti dengan aturan baru. Jadi kalau misalnya hadir itu jam 8 atau sebelum jam 8 harus absen. Kalau misalnya ada pegawai yang datangnya itu jam 9 misalnya, harus absen jam 9 itu. Kalau dia tidak absen karena terlambat, maka dianggap jam 12 gitu baru hadir. Begitu juga jam gitu. Pulang. Ya, jam pulang juga seperti itu. Jam 4 sore atau ada hari jam 15.30 atau Senin dan Rabu kami selalu pulang malam ya jam 7 gitu. Itu juga sama. Kalau mereka tidak absen dianggapnya pulang awal gitu. Jadi kalau jam 12 gitu. Jadi jam berapapun pulang harus fingerprint. Ini absensi ini mempengaruhi reward atau seperti apa? Betul, karena kami sudah ada masing-masing pegawai itu kita sudah membuat analisa beban kerja dan juga tugas di masing-masing tanggung jawab masing-masing pegawai. Jadi masing-masing pegawai itu sudah ada sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan itu sudah ada ukurannya ya, untuk sekian jam dia harus menghasilkan output tertentu gitu ya, dari tingkatan terendah sampai tertinggi itu seperti itu. Jadi kalau dia mangkir waktunya, ya tentu pekerjaannya dikhawatirkan tidak selesai. Gitu. Tapi kan ada juga lah pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin perkiraan kita bisa diselesaikan 2 hari, tapi karena ini cerdas, SDM cerdas, cukup setengah hari selesai. Itu prestasi atau ada kasih tugas lagi atau gimana? Ya, itu prestasi, tetapi tetap kita ada target ya, target dan perhitungan waktu itu sudah ada ukurannya. Jadi tentu dia akan bisa, kita harapkan ada inovasi atau ide-ide baru gitu, apa saja yang bisa dikembangkan dari tugas pegawai, karena memang tuntutannya itu terus secara dinamis ya yang kita hadapi setiap hari. Nah, ini juga harus disadari oleh seluruh pegawai bahwa dia tidak hanya monoton bekerja secara rutin pekerjaannya, tetapi dia harus sadari bahwa stakeholdersnya seluruh pegawai Sekretariat Jenderal itu tidak hanya melayani anggota dewan, tetapi juga ada pasangan kerja anggota dewan dan juga masyarakat yang datang ke dewan. Ya, soal pelayanan umum ya. Ya, itu juga. Sebelum sampai ke sana, sebetulnya kedisiplinan ini diterapkan untuk sekretariat atau juga ke anggota dewan, sidang-sidang misalnya, atau beda urusan? Kalau anggota dewan diatur melalui tata tertib. Jadi ada peraturan dewan mengenai tata tertib dan juga ada kode etik. Jadi itu terpisah. Kalau kami ya di Sekretariat Jenderal ini kan pegawai negeri ya. Jadi aturannya mengacu kepada aturan-aturan pemerintah. Nah, ada perubahan mindset yang kita tuntut sekarang ini, yang kita harapkan lah ya dari seluruh pegawai itu adalah bekerja tidak ditunda gitu, tidak menunda pekerjaan. Kalau yang selama ini kan pekerja juga as usual aja gitu ya. Oh, yang ditugaskan ini yang penting jadi. Serahkan perkara itu memenuhi atau tidak. Nah, ini harus secara optimal. Kalau bisa membuat draft surat seminimal mungkin dikoreksi atasan itu. Seperti itu, kemudian harus on time, harus tepat waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu juga salah satu yang diharapkan. Ini dilakukan dalam rangka pelayanan publik ya, yang mungkin cepat, transparan begitu. Ya. Nah, dalam prakteknya selama ini bagaimana ini anggapan publik menghadapi birokrasi di DPR? Ya, terutama ya memang secara general ya, kalau masyarakat tuh memaknai atau memiliki pandangan tentang pegawai negeri itu seolah-olah sulit gitu untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Sebetulnya tidak, karena semuanya sudah ada parameternya ya, ada pedoman kerjanya, dan kami sudah memulai terutama di dalam memberikan pelayanan kepada dewan. Jadi katakanlah sampai secara teknis kita memberikan dukungan keuangan, hak-hak administrasi dan keuangan anggota dewan, kami lebih banyak langsung transfer gitu. Jadi tidak, kita meminimalisir untuk langsung membayarkan secara cash begitu. Jadi ini menghindari juga
kebiasaan atau mungkin ada beberapa staf yang biasa menerima fee. Nah, itu dihindari dengan transfer itu kan langsung ke bank. Gitu, jadi IT mesti berperan penting dalam hal ini, baik pelayanan publik, dalam penilaian, reward and punishment juga harus berdasarkan IT juga. Nah, selama ini kendala yang sangat sulit untuk merubah mindset maupun membuat kultur kerja yang diinginkan di bidang atau seperti apa ini kendalanya? Ya, sebetulnya perubahan mindset itu kita secara bertahap dan memang harus sabar. Karena ini sudah budaya yang melekat ya, berpuluh-puluh tahun gitu pola kerja. Jadi selalu kita melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai. Sekali lagi IT itu sangat penting. Yang tadinya itu ada yang gaptek ya, jadi dan tidak percaya justru menggunakan IT. Ini kita didik terus, kita kasih keyakinan begitu, kita support sarana prasarananya bahwa dengan teknologi informasi itu bekerja akan lebih mudah, akan lebih cepat dan lebih akurat gitu. Karena kadang-kadang dengan kesibukan para anggota dewan, kita tuntutannya adalah sesegera mungkin, responsif dan juga kadang-kadang instan. Nah, itu harus siap gitu seluruh pegawai itu. Nah, dalam pelaksanaan ini kan sudah beberapa tahun ya. Ada nggak punishment yang diberikan kepada anggota atau karyawan karena tidak memenuhi target atau standar-standar yang diinginkan? Kalau bicara anggota, maaf ini ranahnya Badan Kehormatan ya, tentu bukan kewenangan ini khusus kami. Untuk kesekjenan. Kalau untuk kesekjenan ya, kami sudah ada beberapa orang pegawai yang diberikan peringatan keras, justru punishment, ada yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat begitu karena melakukan pelanggaran. Tetapi juga kita memberikan peringatan-peringatan sesuai dengan kelasnya ya, peringatan teguran tertulis, teguran lisan gitu. Oke, dan juga memberikan reward bagi yang berprestasi tentunya. Iya, memberikan reward. Soal remunerasi berjalan dengan baik atau remunerasi kami belum. Jadi sesuai dengan pentahapan reformasi birokrasi, kami baru tahun 2012 kemarin dilakukan verifikasi lapangan terhadap 8 area perubahan tadi. Jadi ada tim nasional yang datang ke sini, Kementerian PAN dan BKN gitu menilai, melakukan penilaian dari verifikasi lapangan dan dari survei kepada secara acak diambil contoh dari pegawai-pegawai kita, ada sekitar 300 orang, dan itu kita mendapatkan penilaian masih ya, agak di bawah sedikit dari tengah-tengah. Kalau 100 kita ada 49%, 49 nilainya gitu. Jadi dan itu terus digenjot ya terus, untuk meningkatkan target. Kemarin 2013 kami melakukan evaluasi internal. Insya Allah sudah 75 dari yang 49, tapi belum ada evaluasi dari eksternal lagi. Oke, saya kira kita bisa lanjutkan nanti, Ibu. Baik. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami dialogtvparlemen.com. Nantikan dialog atau perbincangan ini selanjutnya setelah jeda berikut ini.